Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman Ana titip pertanyaan begini Ustadz. Orang tua 3 tahun yang lalu bangun rumah, hanya saja karena keterbatasan biaya, sampai sekarang rumahnya belum ada dapurnya. Jadi Ana rencananya mau menggadaikan SK. Tapi di satu sisi Ana takut riba. Tapi Ana ingin buat wajah orang tua senang, tapi takut nanti Allah marah karena ulah riba tersebut. Taib, Ustadz. Pertanyaannya, Eh, apa yang harus dilakukan? nah, Ustadz, Apakah dia membahagiakan membahagiakan orang tua atau dia terjatuh menghindari dalam riba. riba? Apakah dia membahagiakan orang tua dengan terjatuh pada riba Oh iya, atau dia tidak. ya tidak melakukan riba tapi apa tidak membahagiakan orang tua begitu ya? Nah, seperti itu. Khair insyaallah. Jadi eh, si penanya sepertinya sudah paham ya bahwa menggadaikan SK atau yang semisalnya itu jelas ada riba di dalamnya. Nah, sekarang yang menjadi dilema bagi dia sekarang adalah harus pilih yang mana. Nah, harus pilih yang mana antara mencari keridhaan orang tua atau mencari keridhaan Allah. Baik. Tentunya ini jelas ya bahwa seorang mukmin yang beriman kepada Allah itu puncak tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah orang yang paling wajib untuk kita bahagiakan, untuk kita senangkan, kita berbakti kepadanya. Tapi ingat, ya, ada zat yang lebih penting untuk kita cari keridhaannya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam haditsnya, ya, kata beliau, la ta'ata bi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada satu makhluk pun dalam rangka maksiat kepada Sang Pencipta. Ya. Tidak ada kewajiban taat kepada siapapun. Ya, apalagi kalau sekedar mau membahagiakan orang tua sementara dia terjatuh dalam kemurkaan Allah. Ya, ini adalah perkara yang sangat diwanti-wanti, sangat berbahaya, ya, yang harus dihindari oleh setiap orang. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa radiya anhun nas." Kata Nabi, siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dibenci, dimurkai oleh manusia, maka kelak Allah akan ridha kepadanya dan nanti manusia juga akan ridha kepadanya. Begitu ya? Kenapa? Karena puncak tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Jadi dia tidak peduli siapapun yang murka, siapapun yang marah. Naam, yang penting dia bisa mencari keridhaan Allah. Nanti pada akhirnya Allah ridha kepadanya, manusia pun akan ridha kepadanya. Itu jaminan dari Nabi. Yang benci sama dia juga akan senang kepada dia nanti di akhirnya. Kenapa? Karena dia mencari keridhaan Allah semata. Sebaliknya kata Nabi, wa manil tamasa ridhan nasi bisakhatillah. Siapa yang mencari keridhaan manusia, yang dia cari mau menyenangkan orang saja, ya, walaupun dia mendatangkan kemurkaan Allah, apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Allah akan benci kepadanya dan Allah pun akan menjadikan manusia benci kepadanya. Awalnya memang orang senang, tapi setelah kepentingannya selesai dibenci. Iya kan? Iya, dibenci. Iya. Jadi awalnya manusia senang kepada dia karena disenangkan hatinya, diikuti keinginan manusia itu. Tapi pada akhirnya Allah akan menjadikan manusia itu benci kepadanya juga. Jadi
Sekali lagi, puncak tujuan seorang muslim, prioritas utamanya adalah mencari keridhaan Allah. Setelah itu, baru mencari keridhaan orang tua. Nah, dan ingat jamaah sekalian, mencari keridhaan orang tua dengan mendatangkan kemurkaan Allah, itu hakikatnya apa? Kita tidak membahagiakan orang tua kita. Betul? Ya. Hakikatnya kita tidak membahagiakan orang tua. Walaupun di dunia ini kelihatan dia bahagia, tapi di akhirat, sementara kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di mana? Di negeri akhirat. Oleh karena itu, ya, seorang harus berupaya mencari jalan yang terbaik, ya, untuk membahagiakan kedua orang tua tanpa mendatangkan kemurkaan Allah, tanpa melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam.